Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali pada mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Oke, hari ini kita akan belajar apa itu paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, jadi dalam metode penelitian ada dua metode yang cukup dikenal dan ini biasanya sangat familiar dalam dunia penelitian, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja kita sering bingung, mana yang akan kita pilih, metode kuantitatif atau metode kualitatif. Keduanya tidak bisa dibandingkan, misalnya kuantitatif itu lebih baik daripada kualitatif, atau kualitatif itu lebih baik daripada kuantitatif. Tidak bisa begitu ya, karena itu dua pendekatan yang benar-benar berbeda. Nah, pilihan itu akan sangat bergantung pada pertanyaan penelitian kita. Kemudian, filosofi dasar penelitian kita, lalu preferensi dan keterampilan yang kita miliki sebagai peneliti. Jadi kalau kita lebih terampil untuk melakukan analisis secara kuantitatif, berarti kita memilih metode kuantitatif. Tapi kalau kita punya kelebihan untuk menulis, membuat narasi yang lengkap gitu, terus terbiasa membuat eksplorasi dari suatu wawancara dengan narasumber. Nah, itu kita bisa memilih metode kualitatif. Ada prinsip dasar dalam mendesain penelitian. Nah, 4 ciri utama desain penelitian itu bisa kita lihat dari ontologi, epistemologi, metodologi, serta metode dan tekniknya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari ketika mata kuliah metode ilmiah, tapi kita ulangi lagi ya. Ontologi itu adalah bagaimana kita, seorang peneliti itu memandang objek penelitian. Objeknya itu bisa bagaimana kita memandang dunia, suatu hal, fenomena, dan asumsi yang kita buat tentang sifat objek penelitian dan realitasnya tadi itu. Jadi misalnya ontologi itu contohnya misalnya sedang terjadi kerusuhan di mana ya? Misalnya terjadi kerusuhan di suatu daerah. Misalnya di Jakarta, misalnya sedang terjadi kerusuhan di Jakarta. Nah, ontologi itu bagaimana kita seorang peneliti melihat atau memandang apa yang sedang terjadi dengan kerusuhan yang di Jakarta itu tadi. Secara keseluruhan gitu. Mengapa kerusuhan itu bisa terjadi, siapa orang-orangnya, terus latar belakang kenapa itu bisa terjadi. Nah, itu sangat menentukan bagaimana kita akan memandang sebuah objek penelitian kita. Kemudian epistemologi. Epistemologi itu merupakan asumsi yang kita buat mengenai cara terbaik untuk menyelidiki objek penelitian dan tentang realitasnya. Jadi kalau ontologi itu bagaimana kita memandang, kalau epistemologi itu asumsi mengenai caranya kita menyelidiki atau menginvestigasi sebuah kasus misalnya, kalau objek penelitian kita itu adalah kasus. Atau menyelidiki sebuah fenomena, kalau penelitian kita adalah tentang sebuah fenomena tertentu. Jadi lebih kepada cara untuk menyelidiki, cara untuk menginvestigasi, cara untuk mengobservasi.
Kalau metodologi itu juga cara juga, tapi lebih kepada spesifik teknik penelitiannya. Teknik penelitian supaya kita bisa membuat gambaran yang koheren, yang utuh, yang lengkap dari berbagai sudut pandang. Itu adalah metodologi. Dan yang terakhir adalah metode dan teknik. Jadi runtut ya, epistemologi itu masih secara generalnya, metodologi itu nanti lebih spesifik ke teknik penelitiannya, kalau metode dan teknik itu lebih detail lagi, apa yang kita lakukan dalam penyelidikan. Jadi yang sebenarnya kita lakukan dalam pengumpulan data dan melakukan penyelidikan itu disebut metode dan teknik. Nah, 4 prinsip dasar ini tadi itu yang akan menjadi panduan kita untuk memilih metode kualitatif atau metode kuantitatif dalam penelitian. Oke, sekarang kita bandingkan satu persatu antara metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kualitatif, yang pertama, bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap dan detail. Sementara kalau kuantitatif, itu akan lebih banyak mengklasifikasikan, menghitung, menggunakan model statistika, sebagai rangkaian upaya menjelaskan apa yang sedang kita observasi. Lalu pada penelitian kualitatif, desain itu akan muncul pada saat studi berlangsung. Jadi bisa bersifat spontan juga. Sementara kalau pada penelitian kuantitatif, semua aspek dalam penelitian itu didesain sebelum pengumpulan data. Kemudian pada penelitian kualitatif, kita sebagai peneliti itu merupakan instrumen dalam pengumpulan data. Kita yang mewawancara, kita yang pelakunya. Terkadang kita sendiri juga yang ikut masuk di dalam sebuah objek yang sedang kita observasi. Sementara dalam penelitian kuantitatif, kita menggunakan alat. Alat itu bisa kuesioner atau instrumen yang lain untuk mengumpulkan data. Oke, lalu bagaimana dengan data-datanya? Jadi dalam penelitian kualitatif, data itu berupa kata-kata, hasil dari wawancara, itu kita catat dengan seksama, kemudian kita bikin poin-poin, kita bikin highlight, mana yang perlu kita tonjolkan, atau mana yang perlu kita perdalam lagi, kita observe lagi, kita explore lagi. Kemudian akan banyak gambar, bisa foto-foto, kemudian bisa juga kita mendokumentasikan dalam bentuk video, atau bisa juga data itu dalam objek, dalam bentuk objek. Kita punya artefaknya, atau ada karyanya yang kemudian kita simpan untuk nanti bisa membuat deskripsi. Kemudian dalam kuantitatif jelas data-datanya itu akan selalu berbentuk numerik atau angka-angka secara statistik. Nah, kalau kita perhatikan lagi, data kualitatif itu tentunya akan lebih kaya, lebih lengkap, komplit sekali. Dari semua hasil wawancara berbagai narasumber, kemudian foto-foto, video. Tapi tentu saja kalau kualitatif, karena banyak hal-hal yang sifatnya itu spontan dan eksploratif, sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih besar. Pasti akan time consuming sekali ketika kita melakukan penelitian kualitatif, supaya kita bisa memperoleh gambaran yang lengkap dan data yang komplit. Nah, karena datanya saking banyaknya itu dan saking kayanya, sehingga menjadi lebih sulit untuk kita generalisir.
Sementara penelitian dengan kuantitatif, datanya tentu akan lebih efisien. Karena kan sudah kita rancang sebelumnya ya. Jadi ini nanti arahnya mau kemana, variabelnya apa saja, faktor-faktornya apa saja yang kita gunakan. Sehingga datanya lebih efisien, lalu bisa diuji hipotesisnya. Masih ingat apa itu hipotesis? Ya, hipotesis itu adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Nah, tapi ada kelemahannya juga. Data kuantitatif itu bisa terjadi missing data. Misalnya nanti adik-adik skripsi mau menggunakan data sekunder. Contohnya tentang analisis permintaan cabai merah di kota Surakarta. Misalnya gitu ya. Terus mau menggunakan data 20 tahun terakhir. Tahun tahun 2000 datanya ada. 2001 ada. Bisa jadi tahun 2002 itu datanya nggak ada. Terus 2003 kosong lagi. Baru ada tahun 2004. Nah, ini terjadi missing data. Oke. Kemudian dalam penelitian kualitatif, jadi kita sebagai peneliti itu akan involve atau masuk ke dalam objek yang sedang kita teliti. Jadi dalam penelitian kualitatif itu kita sebagai insider. Misalnya kita sedang meneliti tentang masyarakat suku Baduy. Nah, supaya tahu persis bagaimana masyarakat suku Baduy itu, terus kemudian kita tinggal di sana selama beberapa minggu, atau misalnya sampai sebulan, 2 bulan. Supaya kita bisa memperoleh data yang lengkap. Kalau kita hanya tinggal di luar, terus kemudian kita mencari-cari orang yang di sekitarnya itu tidak akan kita tidak akan mendapatkan data yang lengkap atau informasi yang lengkap. Sementara kalau di penelitian kuantitatif itu kita bisa berada di luar dari objek penelitian. Misalnya meneliti tentang analisis permintaan cabai merah di kota Surakarta. Sementara adik-adik tinggalnya tidak di kota Surakarta, itu boleh, tidak masalah. Karena dalam penelitian kuantitatif, peneliti sebagai outsider, tidak harus kita tinggal di situ. Atau kalaupun misalnya kita mau menggunakan data primer, nah peneliti itu juga tidak bisa sebagai responden. Jadi kita adalah peneliti yang menggunakan instrumen untuk mendapatkan data. Oke. Jadi intinya strategi penelitian dalam penelitian kualitatif itu tidak berstruktur. Jadi semuanya bisa berkembang mengalir, mengikuti fakta-fakta dan kejadian-kejadian empiris yang ada dalam lokasi penelitian. Sementara dalam penelitian kuantitatif, strategi penelitian itu berstruktur. Jadi punya struktur yang jelas, desain yang jelas sebelum dilakukan pengambilan data. Oke, demikian materi untuk hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan latihan dispada dan diskusi di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.